Mumpung anak masih tidur, bodo amat rumah berantakan. Anak-anak udah berangkat sekolah, suami udah kerja, bekal 2 kali istirahat, anak pun udah siap, saatnya memupuk kebiasaan baik. Kalau nggak sekarang, kapan lagi akan dimulai? Hal sederhana dan gratis mulai dilakukan rutin sejak sekarang. Kegiatan ini ngefek banget buat kita perempuan. Semoga tetap memiliki tubuh yang bugar di usia 50 nanti. Yuk, ikuti main! Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Nah, pagi ini si bayi masih tidur, alhamdulillah banget. Abang dan Pak suami udah jalan, bekal udah dibawa mereka, jadinya udah anteng, semua kewajiban selesai. Perkala rumah, nggak usah dipikirin, bodo amat deh masih berantakan. Rumah Maiin pun masih sangat amat berantakan. Maiin tuh mulai tergerak mau ngelakuin rutin kegiatan ini gara-gara ngeliat video TikTok Dokter Tirta. Maiin mau nyeritain, ini ada kucing liar yang beranak di rumah Maiin, namanya Acil. Maiin kasih nama. Sebelum melakukan kegiatan, seperti biasa harus minum air putih yang banyak dulu. Maiin tanpa sarapan, tapi minum air putih yang banyak. Bangun tidur langsung air putih, minum yang banyak. Jadi kesimpulannya di video TikTok Dokter Tirta itu dia bilang saat kita usia 50 tahun, kita sekali jatuh itu sangat amat beresiko untuk kesehatan kita. Makanya yang dibutuhkan adalah tulang yang padat. Tulang yang padat itu harus dimulai dengan kebiasaan rutin dari sekarang. Nah, makanya Maiin tuh sebenarnya udah 1 bulan hampir 2 bulan melakukan kegiatan rutin ini, dan Maiin memikirkan cara yang gratis. Artinya ya minimalis modal. Balik lagi pakai prinsip ekonomi. Selagi bisa gratis, kenapa mesti bayar? Selagi bisa minimalis modal, kenapa mesti mengeluarkan modal besar? Pentingan poin tujuannya. Intinya tuh pengen pemadatan tulang. Terus Dokter Tirta juga ngomong sebenarnya jalan santai itu lebih baik daripada lari. Target utamanya tuh pemadatan tulang. Terus baik juga untuk jantung, dan lagi gratis. Dan ini sebenarnya lebih konsisten ya untuk menurunkan berat badan. Ada beberapa tips juga. Ya sebenarnya udah kesiangan banget. Karena biasanya tuh 6:30 atau mentok-mentok 7:30. Tapi daripada enggak, jadi Maiin nggak lari sama sekali, lebih ke jalan santai. Karena target Maiin 10.000 langkah per hari. Syukur-syukur 1 sesi atau 2 sesi nanti sama sore. Dan Maiin tuh jalannya nggak sampai keluar klaster, jadi di dalam klaster aja. Biasanya 1 sesi Maiin paling kuat 8 putaran. Kenapa Maiin di dalam klaster? Karena ninggalin si bayi. Jadi kalau setiap putaran tuh nanti pasti Maiin nengok di jendela, anaknya udah bangun atau enggak. Gitu. Biasanya sih kalau udah siang kayak gini nih, paling mentok-mentok setengah jaman kali ya. Maiin baru bisanya, nggak bisa lebih dari 1 jam. Biasanya durasinya Maiin tuh 1 sesi 1 jam. Bayang sepatu baru juga. Kemarin tuh beli di Sport Station. Ini lagi promo. Kemarin sih pas nyobain enak banget ya. Dan ini mau tahu nih ngefek nggak? Ini khusus walking. Jadi Maiin emang nggak sampai lari ya. Jalan aja. Maiin ngikutin tips dari Dokter Tirta. Dan katanya sih sebenarnya kalau mau bakar kalori, target menurunkan berat badan itu lebih bagus jalan ya ketimbang lari. Tahu kalau Maiin lebih senang jalan kayak gini. Pokoknya target Maiin tuh pemadatan tulang. Jadi bukan ngurusin, Maiin belum bisa ngejangkau yang lain-lain. Jadi cuman murni jalan aja, ini dirutinin. Dan ngefek emang kan seminggu kemarin tuh Maiin laser CO2 itu nggak boleh kena sinar, nggak boleh sinar, minimalis matahari, makanya Maiin nggak lari. Nah kemarin pas hari Senin nyoba jalan lagi, ngap-ngapannya Masya Allah. Tapi kalau dari testimoni Maiin ya, enak itu sebenarnya pagi. Kalau ini udah silo nih cahaya mataharinya. Ini tersiang Maiin jalan paling siang dan mataharinya udah silo. Enak pagi banget. Biasanya Maiin bareng anak berangkat sekolah, karena kan udah rapi kerjaan semua tuh. Usaha nggak mau ngerjain kerjaan endorse, pokoknya nanti ya, intinya jalan dulu. Kalau nggak dimulai dari kita, siapa lagi? Karena Maiin ngerasain loh, usia 35 tahun ke atas memang udah beda. Tahu nggak manfaat lain dari jalan santai yang nggak bisa dibayar dengan perbandingan kita pakai walking pad di dalam rumah? Kita menghirup udara yang benar-benar bersih dari alam.
Itu ya satu hal yang main suka banget. Usah ngerasa aneh kalau olahraga sendiri, karena tuh pada dasarnya kita kan juga sendiri, dan kalau nunggu rame-rame kapan mulainya, sedangkan kebiasaan ini kan mau dirutinin setiap hari ya. Malah biasanya kalau weekend main males, kalau udah pas suami libur tuh suka lepas olahraganya, karena main nggak masalah sendiri dan nggak aneh juga, toh selama ini kita juga sendiri. Sebenarnya kalau keluar klaster lebih seru ya, cuman kan lagi dan lagi masih ada bayi yang mesti ditengok-tengok. Itu biasanya dari jendela nanti kita tengoknya. Udah mau 1 gitaran, terus main. Ini baru 1 gitaran, lumayan, tapi udah ngap-ngapan. Ternyata kalau makin siang itu kan karena panas ya, jadi memang ya lebih keringetan, tapi lebih ngap-ngapan. Run 1 ke 2. Jangan lupa pakai sunblock. Ini main nggak pagi nggak mandi, jadi kalau olahraga tuh cuci muka doang, gosok gigi, habis itu pakai sunblock. Tanpa makan, minum aja yang banyak, nanti pulang baru makan salad. Ini karena baru kali ini main tapping ya. Biasanya kalau main olahraga gini dibarengin zikir, main pakai tangan. Jadi main nggak waktu awal-awal kan main udah ngitungin tuh langkahnya. Sejam itu biasanya paling mentok dapat 8.000 langkah. Umumnya sih 7.000 sekian. Nah, karena main udah tahu tuh hitungannya. Nah, sekarang kalau main jalan itu dibarengin zikir. Jadi 1 putaran itu 1 lafaz. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, itu putaran-putaran selanjutnya. Jadi kayak double impact ya. Olahraga iya, jantung sehat iya, tulang kuat iya, dan kita zikir. Namanya ibu-ibu harus dibuat seefektif mungkin, karena memang lagi dan lagi waktu kita terbatas. Main juga dari yang udah-udah ya belum bisa sampai 10.000 langkah banget, paling mentok 8.000. Kadang nih kalau udah pagi, sore tuh ya nggak kuat ya. Kalau sore itu biasanya si bayi ikut sampai musola, karena kalau sore itu kan banyak anak TPA. Sakil itu belum TPA, tapi karena banyak anak-anak jadi dia betah stay di situ. Sedangkan kalau pagi kan nggak ada, makanya dia nggak betah. Paling banter dia ikut lari, maknya itu cuma 1 putaran. Makanya rada ribet kalau ngajak dia. Enak sendiri. Aduh, beda ternyata. Kalau siang rada ngap-ngapan ya. Panas iya, keringatan iya, deg-degan iya. Beda, enakan pagi-pagi. Hawanya tetap enak pagi-pagi. Ayo, tapi semangat. Baru masuk putaran kedua. Ada hal yang nggak bisa diganti. Kalau kita jalan santai begini, jadi keliling perumahan, dibanding dengan kita pakai walking pad di rumah aja. Meskipun mungkin secara target bisa terpenuhi ya, tapi kalau kita jalan santai bener-bener keliling di area lingkungan kita, itu ada hal yang nggak bisa dibayar, yaitu menyapa tetangga yang biasanya belum tentu kita setiap hari itu nyapa. Kita tangga kan paling tangga kiri kanan ya, itu pun kalau ketemu. Nah, kalau jalan gini kan secara otomatis tetangga tuh ketemu tetangga, jadi nyapa. Ya, main juga memang kadang baru mukanya doang ya. Ada beberapa yang memang hafal namanya karena sering berinteraksi. Cuman ada juga yang memang hafal muka doang. Nah, kalau yang main rasain tuh serunya gitu. Kalau jalan gini kita bisa nyapa tetangga, kanan kiri bahkan tetangga yang jauh. Kita juga kan lama-lama bakal jadi kenal ya. Ada kesempatan untuk kita ngobrol. Kadang berhenti ngobrol dulu. Tapi ini kalau main secara pribadi ya, lebih nyaman kalau nyapa itu yang sesama jenis, ibu-ibu tuh. Tapi kalau bapak-bapak biasanya nggak main sapa, atau yang minimal senyum doang kalau memang udah kenal nama, udah kenal rumah. Biasanya kan kalau kita kenal nama, kenal rumah itu kita sering interaksi ya.
dan rasanya aneh kalau ketemu nggak nyapa. Nah kalau main jadi lebih seringnya nyapa yang ibu-ibu. Seru tau. Pokoknya ada hal yang nggak bisa dibayar ini yang kita bisa nyapa tetangga. Kan katanya bisa memperpanjang silaturahmi ya. Senyum berbagi salam. Wow, mau final 2 putaran dan masuk ke 3 putaran. Udah kayaknya keringetan nih, beda awalnya memang. Ayo mari kita lanjutkan. Sebenarnya tuh enak pagi-pagi banget, cuman kan kalau pagi-pagi kita ada kegiatan ya, apalagi yang punya anak, ada suami, kayaknya nggak enak gitu kalau berangkat. Mereka belum berangkat, makanya dipastikan siap dulu. Ya udah disesuaikan dengan kondisi. Kadang memang mulai jam 7 kurang, kebanyakan ini paling siang jam 8 lewat, tapi daripada enggak ya tetap aja dilakuin. Itu rumah Main. Kita coba tengok dulu. Bayi ada enggak? Dari jendela nih. Kita tengok. Oh, tidak ada. Kita lanjut. Final putaran kedua masuk ke round 3, putaran ketiga. Anaknya nangis nggak kalau ditinggal di rumah? Sebenarnya sih sebisa mungkin Main ngasih pemahaman ya ke baby Sakil. Jadi bilang nih, Dede, mama besok mau olahraga ya. Dede nggak usah nangis karena mama nggak kemana-mana. Nanti kalau Dede bangun nggak ada mama, Dede berdiri aja di atas di depan jendela. Nanti mama pasti datang. Dan biasanya yang udah ketika dia udah kebangun tuh dia berdiri di depan jendela, nggak nangis. Tapi ketika mamanya nyapa, Dede, udah langsung. Jadi kayak dia sebenarnya tabah tegar. Cuman ketika mamanya datang, pecah tuh tangisnya. Yang tadi nggak pengen nangis jadi nangis. Keseruan lain yang nggak bisa dibandingin antara jalan di rumah dengan walking pad dengan kita sekeliling rumah. Nih kita jadi tahu rumah tetangga, tanaman-tanaman kayak gini nih. Ini wangi banget tau. Pohon melati Belanda ya. Jadi kayak kita jadi ngerti ya. Oh tetangga yang di situ ya, yang ada pohon itu ya. Tuh kan jadinya enak ya. Intinya lebih mengenal lingkungan sih. Next memang Main bakal beli juga walking pad, tapi tetap tidak menghapuskan jalan di luar. Jadi Main kadang membagi, kadang kalau jalan di luar kan ada satu waktu yang gak enak ya kalau dilakuin kalau malam tuh. Sedangkan target 10.000 kita belum sampai nih. Seandainya baru dapat 7.000, terus sore gak bisa karena harus masak atau kerjaan padat. Nah bisa ditutupi dengan di walking pad, malam pun kan gak masalah. Sambil nonton drakor atau sambil ngomong anak. Ada kelemahan dan kelebihan memang tetap. Dan Main lagi nabung buat beli walking pad, jadi mau kombinasi pagi dan waktu free-nya di rumah pakai walking pad. Review sepatu ternyata memang benar loh ya. Nah, harganya mahal apa enggak? Ini bukan yang menyembuhkan diri ya, tapi memang sebaiknya sih memang disesuaikan karena ini kan nanti kalau kita pakai yang asal, ya emang gak ada salah mau pakai yang asal mereknya. Cuman resikonya nanti akan cedera otot. Jadi sebaiknya nabung aja deh. Nah ini tuh kemarin Main beli. Ini adalah stok. Mereknya Spicer. Gak tau deh untuk ejaannya bener atau salah. Lanjut lagi. Jadi mereknya Main ini nih ya, ketikin. Kalau gak salah, nama mereknya Spicer. Main nggak tahu ejaannya benar atau salah. Ini harga normalnya, ini memang spesial walking bukan running. Running beda lagi. Ini harga normalnya hampir 1.900.000 sekian. Dan ini kayak diobral, jelas stok. Jadi 400.000 lempeng. Langsung deh beli. Pas dicobain emang empuk. Dan ternyata emang sempuk ini. Jadi Main nanti kasih unjuk. Jadi di bawahnya itu kayak dia ada embel-embelnya. Jadi kayak ada yang nanti deh Main liatin ya. Nih. Tuh. Nih. Tuh. Nah, di bagian tadi itu jadi dia membel. Kan ada juga yang sistem membelnya tuh di foam. Kalau di foamnya enggak. Tapi di bagian bawahnya tuh jadi ketika kita menginjak enak. Buang jauh-jauh prasangka ya, karena Main sadar tidak ada di diri Main yang bisa disombongkan.
Ini niat main berbagi. Nah ini tadi untuk merknya. Nah ini semuanya masih lengkap karena memang kemarin baru beli tuh, jadi 400.000. Dan ini harga normalnya nih, lihat bonnya. Terus sekitar 1.990.000. Berarti sekitar 1.100.000 kalau digampangin ya. Final 4 masuk ke round 5. Kesimpulannya, bukan kesimpulan ya, beberapa tips mungkin dari Main. Jadi sebisa mungkin gunakan sepatu yang sesuai. Awalnya tadinya Main mau beli online, tapi khawatir palsu. Dan lagi ini kan menyangkut kesehatan jangka panjang. Makanya langsung main ke Sport Station. Itu biasanya ada bagian blok yang call the last stock. Nah itu di diskon. Paling gede diskonnya 70%. Ada mulai yang setelah didiskon itu jadi 200 sekian. Cuman pas dicoba agak keras. Dan untuk sepatu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Badminton, running, walking. Jadi pasti ada perbedaannya karena memang dibuat sesuai fungsinya masing-masing. Dulu budget Main juga nggak aneh, pokoknya under 500 deh. Udah ketemu di online tuh, udah hampir mau check out. Tapi dan lagi ya, entah kenapa kalau 2 item ini Main pantang beli di online. Sepatu dan celana. Itu mesti dicobain, mesti ngerasain. Karena yang udah kita biasa pakai sepatu ukuran sekian, beli online beda. Terus kita kan nggak bisa ngerasain tuh kenyamanan di kaki. Sedangkan kaki itu nggak bisa ditawar. Itu yang kita pakai buat jalan. Kalau cedera dan lain sebagainya, apalagi dengan usia yang semakin kesono, ketika kita sakit kan penyembuhannya lama. Makanya nyaman itu yang paling utama. 2 item itu celana, dan kalau celana karena bagian perut Main tuh gendut, makanya harus pas banget untuk hatinya. Jadi pokoknya 2 item itu nggak bisa. Main harus datengin langsung, dan kalau cocok harga berapapun Main belain. Tapi yang penting masuk logika dan masuk budget Main ya. Tapi kalau untuk yang lain, baju Main kebanyakan beli thrift yang 35.000. Banyak kok item-item yang thrift itu cakep-cakep. Tahu nggak nih, terus terang yang Main ya, daripada beli baju yang murah kayak di TC 35 ribuan, Main lebih milih baju 35.000 thrift. Karena Main tuh kayak mana set, dia tuh bahan knitnya itu emang bener-bener nggak melar, udah dipakai bertahun-tahun tetap ngepres. Jadi kualitas bahan, terus desainnya unik, gak pasaran. Makanya kalau untuk baju Main gak pernah rewel. Baju 35.000, 25.000, 20.000 pun oke. Karena Main termasuk perempuan pada umumnya cepet bosan dan lebih senang mix max. Makanya kalau baju yang murah-murah gak masalah, beli online gak masalah, nge-thrift pun gak masalah. Terus tas, apalagi perabotan, kebutuhan rumah, gak masalah beli online. Tapi untuk 2 item itu sepatu dan celana gak bisa, karena Main paham kekurangan dan itu harus dicoba langsung. Nah, masuk ke round 7. Nafas mulai berat, badan mulai basah, kaki mulai kebas. Tahu nih, 6 tadi, 6 final round 7 ya. Tahu, antara 7 dan 8. Mungkin nanti sisanya di jeda sore kalau ada waktu. Sebenarnya sih minim 8.000 ya. Kalau lebih bagus sih 10.000. Cuman kan kondisi orang ya beda-beda. Aduh, nafasnya lumayan berat. Jangan lupa zikir. Main tuh punya sebenarnya ya tasbih digital, cuman gak tahu di mana. Kadang kalau dicari tuh, anak Main tuh terakilan banget, nggak raja, nggak sarhan, nggak sakil. Jadi punya yang emak tuh diterakilin dan nggak dibalikin. Jadi sampai bosan, ya udah deh pakai manual jari aja. Nanti kan makin banyak putaran, nafas kita biasanya berat. Tuh cara membantunya latih pernapasan. Itu lumayan meringani,
meringankan. Cobain. Manfaat jalan menurut Dokter Tirta, pertama menguatkan, memadatkan tulang, terus mengolahragakan jantung jadi lebih stabil, pompaannya juga lebih baik. Itu dua itu yang main pelajari. Dan kalau main sih bener-bener yang pengen main lakuin tuh pemadatan tulang, karena kita perempuan kan ada masa osteoporosis. Pemadatan tulang itu harus dilatih, makanya sedini mungkin itu akan lebih baik. Yang gratis di jalan, yang bayar pakai walking pad, bayar lagi member fitness. Kalau main masih mengusahakan yang gratis. Kalau bisa gratis kenapa mesti bayar? Awal pun main pakai sepatu biasa ya, ini baru aja. Yang penting dimulai dulu dengan segala keterbatasan. Nanti kalau udah dimulai bakal kita ngerti tuh apa kurangnya, apa targetnya, apa yang perlu diperbaiki. Tahu nggak, untuk baju olahraga juga main masih terbatas, cuma punya 3 biji. Oh ya, sebisa mungkin sih kalau untuk olahraga tetap pakai baju olahraga ya. Tapi ini juga main masih campur mindset. Dan main belinya juga yang murah-murah. Kayak ini yang main pakai nih, merek Hits Up. Main tahu merek itu gara-gara waktu itu pernah di endorse baju olahraga. Oh, ternyata ada brand ini. Akhirnya belilah, kecil. Main celana baru punya 3. Atasan juga kayaknya 3 deh. Dan lebih nyaman kalau olahraga pakai bergo kayak gini. Terus nih kan ada nih bergo olahraga tuh yang ngepres banget tuh. Nah, karena main ngerasa main tuh lehernya panjang, terus kepala main tuh agak peyang, rambut juga sanggulannya nggak terlalu gede, makanya udah punya satu. Dan pas dilihat tuh aneh, kayak tuyul. Terus main juga nggak pede kalau nggak nutup dada gini ya, makanya main nyari yang bergoyah yang sesuai main mau. Jadi nggak ngepres di sini, karena main nggak seneng tuh yang kuncir-kuncir gitu, dan ya nutup dada. Ini makanya hijabnya sebenarnya merek main yang beli yang murah-murah di Shopee, yang penting sesuai dengan yang main mau. Rumah Sakil udah bangun belum ya? Lanjut lagi. Final 7 masuk 8. Kita mulai di putaran ke-8. Makanya buat main penting banget kita mengenali diri sendiri. Dari kita mengenal diri sendiri, kita bakal tahu tuh kurangnya kita apa. Kita berusaha berdamai dengan kurangnya kita dan bertahap berusaha menutupi kekurangan dengan ide-ide. Nanti pasti otak kita jadi encer. Ide itu harus selaras dengan modal, jadi logis. Karena kan nggak mungkin ya main bisa beli yang mahal, tapi lagi-lagi buat apa? Kan fokusnya di fungsi sesuai maunya kita, sesuai kebutuhan. Ya udah, kalau bisa bayar yang murah, kenapa mesti mahal? Tapi kalau untuk item-item yang tidak bisa ditawar, ya memang harus. Kalau belum bisa beli sekarang, yang ngumpulin. Nah, bunyi apa itu? Soal main. Biasanya nanti ada TPA. Kalau nggak salah sih, TPA-nya biasanya jam 10. Udah lupa deh. Ya, udah panas. Sejak berkeluarga, momen ibadah tenang itu kayak jadi momen yang langka ya. Makanya kalau olahraga gini memang enak dibarengi dengan zikir. Karena kapan lagi momen kita bisa merasakan beribadah dengan tenang. Ini memang bener-bener deh olahraga kayak gini tuh jadi momen tentang diri kita dan Tuhan aja. Gak ada anak, gak ada suami, murni tentang diri kita. Kayaknya main gak kuat, coba kuat sampai 8 doang. Nafasnya udah berat banget. Pucuk merah, tapi cantik ya. Tuh. Ini punya mata tangga main. Cantik nih buat tapping. Menghalangi matahari tapi tetap terang. Ini jalan utama di perumahan main, gede banget ya. Ini yang dulu rumahnya tuh 1 eman lebih. Kalau sekarang
kayaknya udah hampir-hampir 1,5 M lewat ya. Karena kan nilai rumah terus menerus menaik. Cuman sampai 8 putaran. Ini juga di depan rumah lain. Cantik ya? Ini tuh sebenarnya bunga tetangga, tapi masuk ke halaman kita. Ini salah satu hal yang menyenangkan yang katanya orang kata orang apa ya, mengganggu tanaman tetangga. Kalau ini menyenangkan karena bunganya cantik ini. Tuh lihat bougainville ya, iri banget, cakep banget. Main nanam bougainville belum berbunga-bunga itu padahal dulu hampir mati loh. Main seneng banget ngeliatnya. Masya Allah cantik banget tuh. Pot. Tapi ini kata tukang tanaman sih udah, kata tukangnya suka pacumin, ini udah rembus sampai itu cuman pot, udah sampai ke tanah. Dan memang kalau tanaman yang nempel ke tanah itu lebih subur. Ini cantik banget nih. Cakep kan? Senang banget, terima kasih tetangga, bunganya cantik banget di depan rumah Main. Tanpa perlu Main nanam, Main ke bagian cantik ya. Karena kan dia melebar ke samping tuh jalan. Terima kasih tetangga, bunganya cantik banget. Sekian dulu untuk videonya hari ini. Next ikuti Main lagi untuk jalan santai di pagi hari. Main cuma kuat untuk satu sesi ini 8 putaran. Mungkin nanti kalau ada kesempatan Main sambung lagi di sore. Kalau enggak ya udah, setidaknya udah sekitar kalau 8 putaran itu 6.000 sampai 7.000. Lumayan lah. Diusahakan nanti sore, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Like, komen, dan share. Untuk hal yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di komen. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.